Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhala rajulun yaumal jum'ati, satu ketika ada seseorang masuk masjid pada hari Jumat. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahqubu, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Faqala shallaita, maka kemudian Rasulullah bertanya, shallaita, apakah kamu sudah melakukan sholat? Qala, orang tadi menjawab, la, belum. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, kum fasolli, berdirilah, kemudian sholatlah rakaataini, 2 rakaat. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaq alaih, sahih menurut Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini menceritakan satu ketika pada hari Jumat Rasulullah sedang khutbah, tahu-tahu ada orang masuk masjid, terus langsung duduk. Yang menunjukkan langsung duduk itu adalah pertanyaan Nabi dan kemudian perintah Nabi pada kalimat berikutnya. Jadi begitu orang itu duduk, Nabi sedang berkhutbah, itu sempat tanya, shallaita, apakah kamu sudah sholat? Asalnya hal shallaita, dijawab belum ya Rasulullah. Jadi datang langsung duduk, Rasulullah sedang khutbah, tanya, dijawab belum. Kemudian kata Rasul, berdirilah dan lakukan sholat 2 rakaat. Dari hadis ini bisa dipahami bahwa yang pertama, setiap sholat Jumat itu mesti ada khutbahnya. Kemudian yang kedua, melihat Rasulullah tanya pada orang yang datang langsung duduk, itu menunjukkan bahwa seorang khatib sedang berkhutbah itu boleh bertanya atau mengatakan sesuatu di luar khutbahnya. Ketika khutbah terus ada orang datang, kamu kok tidak sholat? Atau apakah kamu sudah sholat? Kemudian orang ini jawab belum. Dari peristiwa ini juga menunjukkan bahwa seorang jamaah, bukan khatib maksudnya, itu ketika ditanya oleh khatib, itu diperbolehkan untuk menjawab. Sehingga para ulama mengatakan ketika menjawab pertanyaan Rasulullah itu, yang penting tidak sampai menggugurkan perhatiannya terhadap khutbahnya seorang khatib. Jadi bukan berarti tidak mendengarkan khatib. Kalau di hadis kemarin, orang ketika khatib
sedang berkhutbah tidak boleh bicara, itu kan tujuannya supaya mendengarkan khutbahnya khatib. Nah, ini khatibnya yang tanya. Ya, kemudian ya dijawab, belum. Nah, maka ini seakan-akan bertentangan dengan hadis yang kemarin. Tetapi karena ada peristiwa ini menunjukkan bahwa dialog khatib dan jamaah itu asal tidak memutus perhatian jamaah kepada khutbah yang disampaikan, ya tidak ada masalah. Jadi sebenarnya khatib kemudian melihat atau mendengarkan sesuatu yang mengganggu, itu kalau menurut hadis ini diperbolehkan untuk mengingatkan. Cuma karena tidak biasa, akhirnya terkesan janggal. Ada khatib terus anak-anak kecil rame umpamanya. Itu sebenarnya boleh khatib itu berhenti sejenak untuk mengingatkan. Anak-anak jangan rame umpamanya. Itu kalau melihat Rasulullah menegur, ya, dan meluruskan orang yang datang tanpa sholat tahiyatul masjid, ya, terus diingatkan, itu ya sebenarnya boleh aja. Nah, pada saat menyampaikan pertanyaan atau peringatan itu kan berarti dalam konteks tidak sedang berkhutbah. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan bahwa sholat sunnah tahiyatul masjid itu sangat penting, sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sampai di tengah-tengah khutbah ada orang datang terlambat, kemudian langsung duduk, ditanya oleh Rasul. Nah, maka dari hadis ini, kalau ada yang datang terlambat, khatib sudah menyampaikan khutbah, begitu masuk masjid itu sebaiknya sholat tahiyatul masjid, tapi tidak boleh lama-lama. Ya memenuhi syarat gitu saja. Misalnya dipersingkat, yang penting baca Fatihah, kemudian rukuk, sujud, berdiri lagi, baca Fatihah, tidak usah pakai surat umpamanya. Yang penting melaksanakan rakaataini khafifataini, 2 rakaat tapi yang singkat, yang ringan. Nah, karena begitu pentingnya sehingga Rasulullah mengingatkan. Dan sudah menjadi kebiasaan Rasul, kalau ada sahabat yang kemudian diketahui meninggalkan sesuatu yang baik, itu mesti diingatkan oleh Rasulullah. Bagian dari tugas Rasul itu mengingatkan para sahabat. Jadi ya penting sholat tahiyatul masjid. Nah, dari pemahaman ini kemudian lagi-lagi ketika bicara soal hukumnya itu terus ada perbedaan-perbedaan. Misalnya berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid pada saat hari Jumat dan khatib sedang berkhutbah. Madhab kita dalam urusan fikih itu kan walaupun banyak madhab, yang muktabar dipegangi oleh pada umumnya umat Islam itu kan 4 madhab itu. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal
itu berpegangan dengan hadis ini, maka beliau menyarankan walaupun datang sholat Jumat itu terlambat, khotib sudah menyampaikan khutbah, itu tetap disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya alasannya kan berdasarkan hadis. Kalau tidak penting Rasulullah tidak mungkin berhenti sejenak untuk memerintahkan supaya sholat tahiyatul masjid. Jadi sholli rakaataini itu maksudnya sholat tahiyatul masjid. Maka yang mengikuti madhab Syafi'i dan Hambali itu biasanya ya, walaupun khatib sudah khutbah, jadi sempatkan sholat tahiyatul masjid cepat, kemudian baru mendengarkan. Yang kedua, pendapatnya Imam Malik dengan Abu Hanifah atau itu tidak memperbolehkan sholat tahiyatul masjid kalau sudah terlambat, karena dasarnya adalah hadis yang kemarin. Hadis yang kemarin bicara soal ketika ada khatib menyampaikan khutbah, maka tidak boleh melakukan kegiatan yang menghalangi untuk mendengarkan khutbah. Ya, yang seperti dibaca biasanya. Idza qulta li sahibika ansid yaumal jum'ati, kemarin hadisnya begitu. Dibalik yang umum kita dengar, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kemarin, dan itu yang paling sahih, itu ansidnya didahulukan. Ansid yaumal jum'ati faqad lagaw. Jadi kalau mengucapkan satu kalimat saja dianggap mengganggu mendengarkan khutbah, apalagi kemudian sholat 2 rakaat, itu mesti tidak akan mendengarkan khutbah. Sehingga dasarnya Imam Malik itu pakai hadis itu. Kemudian ada alasan lain, yaitu menggunakan ayat Al-Quran. Kata Imam Malik, berdasarkan ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ayat sedang dibaca, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, khutbah itu bagian dari isi Al-Quran. Itu sama dengan mendengarkan Al-Quran. Sehingga pakai 2 alasan. Wa idza quri'al Qur'an sama hadis idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid. Nah, tapi pendapat begitu itu juga dibantah oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini enggak seberapa terkenal di bidang fikih. Tapi beliau ahli hadis, buku-bukunya juga banyak bicara soal hadis. Kata Imam Nawawi, Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah itu menggunakan dasar wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, itu kurang pas.
Ayat itu bukan yang dimaksud itu khutbah, tapi itu adalah membaca Al-Quran. Jadi lagi-lagi dalam pendapat ulama itu ya punya analisa sendiri-sendiri berdasarkan ijtihad.